Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran Bu Farah. Pada video kali ini, kalian akan mempelajari persamaan eksponensial part 2. Untuk part 1-nya, bisa kalian tonton di video sebelumnya. Dan untuk part 2, kalian akan belajar persamaan eksponensial bentuk keempat dan bentuk kelima. Kalian lihat di sini ya bentuk umumnya. Dan part 3-nya akan ada di video yang selanjutnya. Kita mulai ya. Untuk bentuk 4 persamaan eksponensial, bentuk umumnya adalah hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Di sini hx, fx, dan gx-nya adalah suatu fungsi. Jika ada persamaan eksponensial berbentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, maka terdapat 4 kemungkinan untuk kita dapat menemukan solusinya. Kemungkinan yang pertama adalah fx sama dengan gx. Gini logikanya ya. Kalau misalkan fx dan gx di sini fungsinya sebagai eksponen, jika sama, misalkan kita gunakan angka 3, sama-sama angka 3. Kemudian basisnya di sini sudah sama. Maka persamaan ruas kiri akan sama dengan ruas kanan. Itu ya kemungkinannya. Kemudian yang kedua, hx sama dengan 1. Kemungkinan yang ketiga yaitu hx sama dengan 0. Coba logikanya gini ya. Kalau misalkan hx-nya kita ganti angka 0, ya berarti akan menjadi 0 pangkat berapa? Agar ada nilainya itu syaratnya pangkatnya harus positif. Ya, makanya di sini syarat ketika kalian mencari kemungkinan keempat, yaitu hx sama dengan 0, ada syarat fx dan gx-nya itu positif. Kemudian kemungkinan keempat, hx-nya sama dengan negatif 1. Ya, pangkatnya harus, kalau nggak sama-sama ganjil, atau sama-sama genap. Ya. Untuk contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponensial x tambah 3 pangkat 2x min 1 sama dengan x tambah 3 pangkat x plus 1. Di sini, kalian amati, ini adalah bentuk eksponensial untuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Yang menjadi basis itu fungsi yang sama. Ya, ini fungsinya sama, yaitu x plus 3 dan x plus 3. Ingat, untuk menyelesaikannya berarti kalian akan cari 4 kemungkinannya. Kemungkinan 1, 2, 3, dan 4. Oke. Kita mulai. Dari persamaan eksponensial ini, kita dapat mengetahui hx-nya itu sama dengan x tambah 3 ya. Ini sebagai hx. Kemudian fx 2x min 1 ya, di sini sebagai fx. Kemudian yang satu sebagai gx-nya. Gx-nya ditulis x plus 1. Oke, untuk kemungkinan pertama kita akan cari, yaitu fx sama dengan gx. Berarti kita samakan. Fx-nya 2x min 1, gx-nya x plus 1. Kita sama dengan kan. Nah, akan kita cari nilai x yang memenuhi. Oke, berarti 2x dengan x dikumpulkan di ruas kiri. 1 dan negatif 1 dikumpulkan di ruas kanan. Menjadi 2x, x-nya pindah ke kiri jadi negatif. Negatif 1 pindah ke kanan jadi 1. 2x dikurangi x. Nah, 2x dikurangi 1x berarti menjadi 1x ya. Atau ditulis x. 1 tambah 1, 2. Oke, ada syarat nggak untuk kemungkinan 1 tidak ada? Maka x sama dengan 2 termasuk penyelesaian. Nah, untuk kemungkinan yang kedua, hx-nya disama dengankan 1. Kalian sudah tulis hx-nya itu x plus 3. Disama dengankan 1. Oke, maka kita bisa pindahkan 3 ke ruas kanan ya. Jadi, x sama dengan 1 dikurangi 3. Maka, x-nya sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2 itu termasuk penyelesaian. Kita lanjut ke kemungkinan yang ketiga. Untuk kemungkinan yang ketiga, hx sama dengan 0. Berarti x plus 3 sama dengan 0. Maka di sini x-nya menjadi negatif 3. Sudah selesai belum? Apakah x sama dengan min 3? Itu penyelesaian. Jangan lupa, kita harus menguji syaratnya. Syaratnya apa? Ketika di kemungkinan yang ketiga, syarat fx dan gx itu harus positif. Setelah kalian temukan x sama dengan negatif 3 di kemungkinan ketiga,
substitusikan ke fx dan gx-nya. Ya, kita ganti berarti x-nya dengan negatif 3. Berarti di sini x-nya diganti negatif 3. 2 dikali negatif 3, negatif 6 dikurangi 1, negatif 7. Kita substitusikan lagi g min 3. Berarti x-nya diganti min 3. Min 3 ditambah 1 sama dengan negatif 2. Maka, ketika x sama dengan negatif 3, itu tidak memenuhi syarat. Karena syaratnya harus positif. Nilai yang kita temukan negatif. Nilai f min 3 dan g min 3 yang kita temukan negatif. Maka x sama dengan min 3 bukan penyelesaian. Lanjut, kita ke kemungkinan yang keempat, yaitu hx sama dengan negatif 1. Kita substitusikan hx, x plus 3 sama dengan negatif 1. Maka x-nya sama dengan negatif 1. Ini 3-nya ke kanan ya. Negatif 3, x-nya sama dengan negatif 4. Nah, x sama dengan negatif 4, apakah penyelesaian? Kita uji, syaratnya adalah fx dan gx harus keduanya genap atau keduanya ganjil. Nah, kita substitusikan ke fx. Berarti di sini x-nya diganti negatif 4. 2 dikali negatif 4, negatif 8. Ini negatif 8 ya, salah tulis. Dikurangi 1, negatif 8 kurangi 1 sama dengan negatif 9. Kemudian g-nya, fungsi g-nya kita substitusikan min 4 ditambah 1 sama dengan min 3. Hasilnya bilangan ganjil. Di sini kalian temukan bahwa fx dan gx-nya sama-sama ganjil, maka x sama dengan negatif 4 ini termasuk dalam penyelesaian. Dari kemungkinan 1, 2, 3, dan 4, maka yang termasuk himpunan penyelesaian itu negatif 4, negatif 2, dan 2. Oke, contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua di sini, maka kita dapatkan hx-nya sama dengan x min 5, fx-nya 3x pangkat 2 plus 5x min 3, dan gx-nya, berarti ini ya gx-nya, x pangkat 2 min x plus 5. Oke, langkahnya sama, berarti pertama kita cari untuk kemungkinan yang pertama, yaitu fx sama dengan gx. Ya, fx sama dengan gx, berarti 3x pangkat 2 tambah 5x min 3 sama dengan x pangkat 2 min x plus 5. Nah, kita pindah ke ruas kiri semuanya. Menjadi 3x pangkat 2 min x pangkat 2 ditambah 5x ditambah x, ya, ini pindah ruas kiri, negatif 3, tulis, kemudian plus 5 berubah menjadi negatif 5. Kemudian kita hitung. 2x pangkat 2 min 1x pangkat 2 menjadi 2x pangkat 2. 5x ditambah 1x menjadi 6x. Negatif 3 dikurangi 5, atau negatif 3, negatif 5, maka negatif 8. Berarti untuk mencari penyelesaiannya, kita harus faktorkan. Nah, sebelum difaktorkan, kita sederhanakan dulu ini. Bisa disederhanakan dengan cara dibagi 2 semuanya. Ya, menjadi x pangkat 2 ditambah 3x min 4 sama dengan 0. Nah, baru kita faktorkan. Ya, cari 2 bilangan. Jika dikalikan negatif 4, jika dijumlahkan hasilnya 3. 4 dengan negatif 1, dikalikan negatif 4. 4 ditambah negatif 1, hasilnya 3. Oke, berarti faktornya x plus 4, x min 1. Ya. Maka hasilnya ditulis penyelesaiannya x sama dengan negatif 4 atau x sama dengan 1. Lanjut ya. Untuk kemungkinan yang kedua, yaitu hx-nya sama dengan 1. Di sini hx-nya x min 5, berarti disama dengankan 1. Maka x-nya menjadi 1 ditambah 5. Ini negatif, ke sini jadi positif. Maka x-nya sama dengan 6. Nah, x sama dengan 6 ini adalah penyelesaian. Kemudian, hx sama dengan 0. Kita sama dengankan x min 5 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan 5. Jangan lupa ketika kita mencari di kemungkinan ketiga, kita harus uji syaratnya. Karena bisa jadi nilai x yang ditemukan itu bukan penyelesaian. Kita uji ya. Oke. Berarti substitusikan x sama dengan 5 ke fx dan gx-nya.
Berarti di sini X-nya diganti dengan 5, menjadi 3 dikali 5 pangkat 2 ditambah 5 kali 5 dikurangi 3. 5 pangkat 2, 25. 25 kali 3, 75. 5 kali 5, 25. Dikurangi 3. Maka hasilnya sama dengan 97. 97 adalah bilangan positif. Kita substitusikan untuk fungsi Gx. Berarti di sini X-nya diganti 5. Menjadi 5 pangkat 2 dikurangi 5 ditambah 5 nih. Negatif 5 tambah 5 habis. 5 pangkat 2, 25. 25 adalah bilangan positif. Nah, karena di sini ternyata syaratnya adalah bilangan positif, ya, berarti X sama dengan 5 merupakan penyelesaian. Gitu ya. Kemudian ke kemungkinan yang keempat. Hx sama dengan negatif 1. Berarti X min 5 sama dengan negatif 1. Maka X-nya sama dengan negatif 1 ditambah 5. Ya, X-nya sama dengan 4. Oke, kita uji syarat. Belum selesai ya, diuji syarat. Karena bisa jadi X sama dengan 4 itu bukan penyelesaian. Kita substitusikan ke Fx. X-nya diganti 4, berarti 3 dikali 4 pangkat 2 ditambah 5 kali 4 dikurangi 3 sama dengan 4 pangkat 2, 16. 16 kali 3 itu 48. 5 kali 4, 20. Dikurangi 3. Hasilnya itu 25. 25 bilangan ganjil. Ingat, kemungkinan keempat syaratnya harus keduanya genap atau keduanya ganjil. Kemudian dicari untuk fungsi G-nya. Berarti X-nya diganti 4 ya. 4 pangkat 2 min 4 ditambah 5 sama dengan 17. Ternyata ini bilangannya sama-sama ganjil, memenuhi syarat. Di kemungkinan 4, maka X sama dengan 4 merupakan penyelesaian. Oke, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Nah, jadi berdasarkan kemungkinan 1, 2, 3, 4, 5, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4, 1, 4, 5, dan 6. Sudah paham ya untuk persamaan eksponensial bentuk keempat. Oke, sekarang kalian akan mempelajari persamaan eksponensial bentuk 5. Dengan bentuk umum, fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Ya, di sini fx, gx, dan hx-nya adalah suatu fungsi. Nah, bedanya apa dengan yang tadi, yang bentuk 4? Kalau bentuk 4 tadi, basisnya yang menjadi basis sama, pangkatnya beda. Tapi kalau di bentuk 5, basisnya fungsi yang berbeda, sedangkan eksponennya adalah fungsi yang sama. Nah, untuk mencari persamaan eksponensial berbentuk fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx, itu ada dua kemungkinan. Ya, dari dua kemungkinan itu kita dapat menentukan penyelesaiannya. Kemungkinan yang pertama adalah fx sama dengan gx, dan yang kedua hx-nya sama dengan 0. Untuk kemungkinan yang kedua, jangan lupa syaratnya fx tidak boleh sama dengan 0 dan gx tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Semua bilangan dipangkatkan 0, hasilnya 1 kecuali 0. Ya, berarti kalau hx-nya 0 di sini berarti fx dan gx-nya tidak boleh 0. Oh ya, ada dua kemungkinan. Oke, kita masuk ke contoh persamaan eksponensial bentuk 5. Tentukan himpunan penyelesaian untuk persamaan x plus 2 dipangkatkan x plus 1 sama dengan 2x min 3 pangkat x plus 1. Ada dua kemungkinan untuk mencari penyelesaiannya. Oke, dari persamaan tersebut kita dapat mengetahui fx-nya itu berarti di sini sebagai basis yang pertama x plus 2, gx-nya 2x min 3, dan eksponennya x plus 1. Ya, kita mulai. Untuk kemungkinan yang pertama akan kita cari ya. Kita sama dengankan fx dengan gx. Berarti x tambah 2 sama dengan 2x min 3. Kita kumpulkan x dengan x. X dikurangi 2x ke kiri ya, positif jadi negatif. Kemudian 2-nya ke kanan jadi negatif.
Sebelah kanan berarti menjadi negatif 3 dikurangi 2. X atau 1x dikurangi 2x, maka hasilnya negatif 1x atau ditulis negatif x. Negatif 3 kurangi 2, negatif 5. Maka x-nya menjadi 5. Sama-sama dibagi negatif 1. Oke, kita dapatkan penyelesaian dari kemungkinan yang pertama. Kemudian untuk kemungkinan yang kedua, Hx-nya kita sama dengan ke 0. Di sini Hx-nya x plus 1 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan negatif 1. Ingat, kita harus uji syaratnya. Fx dan Gx-nya tidak boleh 0 ya, supaya x yang kita temukan merupakan penyelesaian. Kita substitusikan pada fungsi f, ini negatif 1 ditambah 2, hasilnya 1. 1 itu bukan 0. Oke, sekarang ke Gx-nya, maka 2 dikali negatif 1, negatif 2 dikurangi negatif 3 sama dengan negatif 5. Negatif 5 tidak sama dengan 0. Maka x yang kita temukan pada kemungkinan 2 termasuk penyelesaian. Ya. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil 1 dan 2, maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1, 5. Contoh satu lagi ya. Tentukan himpunan penyelesaian untuk persamaan eksponensial x kuadrat ditambah 2x min 3, pangkat x kuadrat min 4 sama dengan x kuadrat plus 3x min 10 pangkat x kuadrat min 4. Kalian lihat ya, di sini basisnya beda, yang menjadi eksponen sama. Maka ditulis ya, fx, gx, dan hx-nya. Fx-nya sama dengan x kuadrat tambah 2x min 3, gx-nya x kuadrat plus 3x min 10, dan hx-nya sama dengan x kuadrat min 4. Oke, untuk kemungkinan yang pertama kita cari penyelesaiannya. Fx sama dengan gx berarti x kuadrat tambah 2x min 3 sama dengan x kuadrat plus 3x min 10. Nah, di sini kalian lihat ya, x kuadrat sama x kuadrat habis ya. Kemudian kita kumpulkan x dengan x, berarti 2x di sini, di kiri, kemudian 3x yang sebelah ruas kanan pindah ke kiri menjadi negatif 3x. Kemudian bilangannya kita kumpulkan. Di sini ruas kanan negatif 10, negatif 3-nya kita pindah ke kanan, jadinya plus 3. Oke, selanjutnya kita hitung. 2x dikurangi 3x menjadi negatif 1x. Negatif 10 tambah 3 sama dengan negatif 7. Nah, kita bagi dengan negatif 1, maka menjadi x sama dengan 7. Kita dapatkan sebuah penyelesaian. Dari kemungkinan 2, hx-nya sama dengan 0. Berarti x kuadrat min 4 sama dengan 0. Ingat ya, ada sifat ini. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B A plus B. Di sini berarti x kuadrat dikurangi, nah 4 ini kan sebenarnya 2 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2. Oke, berarti A-nya x, B-nya 2. Di sini menjadi x min 2, x plus 2. Nah, dari sini maka didapatkan penyelesaian x sama dengan 2 atau x sama dengan negatif 2. Apakah sudah selesai? Belum. Ingat, kita harus uji syaratnya. Fx dan Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalian perhatikan di sini. Yang didapatkan adalah dua penyelesaian ya. X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 2. Berarti disubstitusikan kedua-duanya. Oke, pertama kita uji dulu untuk X sama dengan 2. Fx-nya, X-nya diganti 2. X kuadrat, 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 kurangi 3. 4 ditambah 4, 8, kurangi 3 sama dengan 5. 5 tidak sama dengan 0. Kemudian untuk fungsi G-nya menjadi 2 pangkat 2 ditambah 3 kali 2 dikurangi 10. 2 pangkat 2, 4 ditambah 3 kali 2, 6. 4 tambah 6, 10. 10 kurangi 10 sama dengan 0. Di sini ada sama dengan 0, maka ketika X sama dengan 2, itu bukan penyelesaian. Ya, di sini ada 0 ya, syaratnya tidak boleh 0. Sekarang kita akan uji untuk X sama dengan negatif 2 ke fungsi F dan fungsi G-nya. Perhatikan fungsi F min 2, berarti X-nya diganti min 2. Min 2 pangkat 2 ditambah 2 kali negatif 2 dikurangi 3. Negatif 2 dikuadratkan 4 ya. Kemudian ditambah
ditambah dengan 2 dikali negatif 2. Negatif 4. 4 ditambah negatif 4, 0. Dikurangi 3, maka hasilnya negatif 3. Nah, negatif 3 bukan 0. Untuk fungsi G-nya, G-2 berarti min 2 pangkat 2 ditambah 3 kali negatif 2 dikurangi 10. Negatif 2 kuadrat 4 ditambah 3 kali negatif 2 negatif 6, berarti 4 tambah negatif 6 adalah negatif 2, ditambah negatif 10 sama dengan negatif 12. Nah, ini juga bukan 0. Berarti untuk X sama dengan negatif 2 termasuk penyelesaian. Oke, kesimpulannya, jadi berdasarkan hasil 1 dan 2, maka himpunan penyelesaian untuk persamaan eksponensial ini adalah negatif 2,7. Demikian penjelasan materi untuk persamaan eksponensial bentuk 4 dan 5. Sekian penjelasan dari Bu Farah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.